Hai Pak Gatot dan Jeveli, selaku dosen dan asisten dosen dari mata kuliah Komunikasi Politik, di sini perkenalkan nama saya Priscilla Louis, bersama anggota kelompok saya bernama Sylvia Gunawan dan Patricia Bella akan menjelaskan materi pertemuan ke-8. Yang pertama-tama, dimulai dari apa itu definisi power, yaitu kemampuan dalam mempengaruhi atau mempersuasi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam power sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini saya akan menjelaskan 3 terlebih dahulu, yaitu coercive, reward, dan legitimate. Coercive itu disebut juga sebagai kuasa paksaan. Contohnya saja seperti atasan akan menghukum bawahannya apabila bawahannya ini tidak mematuhi peraturan perusahaan dengan cara memotong gajinya. Itu merupakan contoh dari coercive. Kemudian untuk reward, itu contohnya seperti memberikan penghargaan kepada karyawan karena karyawan tersebut itu sudah melakukan yang terbaik untuk perusahaannya. Contohnya seperti memberikan feedback yang berupa pujian atau memberikan gaji tambahan atau bonus seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan legitimate, yaitu seseorang yang telah memiliki legitimate power itu akan terus menuntut bawahannya atau pengikutnya untuk mematuhi apa yang dia inginkan. Contohnya seperti dosen. Dosen tersebut berkata bahwa tidak akan memulai kelas apabila seisi kelas tersebut tidak tenang. Karena mahasiswa dan mahasiswi tersebut sudah tunduk kepada dosen, maka mereka akan mematuhi apa yang diucapkan dosen tersebut, yaitu mereka akan tenang. Dua lagi tipe power, yaitu adalah referent power dan juga expert power. Nah, di referent power ini bagaimana pengikut mengikuti pemimpin yang mereka sukai. Contohnya adalah pengikut dari Habib Rizik Syihab. Nah, pengikut dari Habib Rizik Syihab ini hanya ingin mengetahui siapa yang akan memberikan perintah, apakah Habib Rizik Syihab ataupun orang lain. Jadi mereka tidak akan bertanya apa perintahnya. Yang mereka hanya ingin tahu adalah siapa yang memberikan perintah. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah expert power. Jadi di expert power ini merupakan kemampuan dari pemimpinnya. Contohnya waktu Bapak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, banyak sekali melobi orang dengan cara berkomunikasi tatap muka. Dan hasil akhirnya bahwa komunikasinya ini dan juga Bapak Jokowi sama-sama mencapai tujuan yang sama seperti itu. Dan itu merupakan suatu keunggulan ataupun kemampuan dari Bapak Jokowi sendiri sebagai wali kota Solo pada saat itu. Selanjutnya ada diplomasi. Diplomasi sendiri memiliki 7 model, yaitu preventif, ofensif, koersif, budaya, publik, ekonomi, dan gunboat. Diplomasi preventif adalah diplomasi yang berusaha mencegah campur tangan langsung negara besar di dalam krisis yang timbul di dunia ketiga. Selanjutnya yang kedua ada diplomasi ofensif, di mana diplomasi yang digunakan ini untuk memperlancar suatu negosiasi tapi menggunakan cara yang agak kasar. Yang ketiga ada diplomasi koersif, diplomasi ini bersifat memaksa. Yang keempat ada diplomasi budaya. Diplomasi ini digunakan untuk memperkenalkan budaya masing-masing negara kepada negara lain. Yang kelima ada diplomasi publik, merupakan diplomasi yang dijalankan secara langsung antar pemerintah dan masyarakat untuk memperluas nilai-nilai yang dianut suatu negara. Yang keenam ada diplomasi ekonomi, di mana diplomasi ini berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri dalam bidang ekonomi. Yang terakhir yaitu diplomasi gunboat atau yang biasa dikenal dengan diplomasi kapal perang, merupakan diplomasi usaha atau aksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan menggunakan kekuatan angkatan laut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.